teman-teman, jika di segmen sebelumnya kita membahas tentang sejarah perpustakaan tertua di dunia, kali ini kita akan membahas isi dari perpustakaan. Ya, betul sekali, buku. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya suatu buku. Nah, tentunya buku ini memberikan banyak manfaat bagi kita dan menjadi sumber pengetahuan untuk kita. Nah, mungkin teman-teman di sini punya rekomendasi buku bacaan atau buku favorit, boleh di-spill ya di kolom komentar. Dan untuk sejarah lahirnya buku, teman-teman selengkapnya tetap di Learning with Nas Media. Sejarah lahirnya buku merupakan kisah panjang dari perjalanan manusia dalam menemukan media tulis-menulis yang nantinya dapat menjadi media penyalur ilmu pengetahuan, imajinasi, dan juga cerita-cerita zaman. Seperti yang kita ketahui bersama, tentunya ada banyak referensi maupun sumber yang menjelaskan terkait terbentuknya suatu buku. Nah, teman-teman, sebelum manusia mengenal buku atau mengenal tulisan, ada banyak cara atau metode yang manusia lakukan untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pemikiran. Seperti dari mulut ke mulut. Namun media ini juga masih relevan ya kita gunakan saat ini. Kalau sekarang kita sebutnya apa ya? Gibah ya teman-teman. Selanjutnya ada juga media mengukir di dinding goa. Jadi orang-orang terdahulu untuk menyampaikan informasi mengukir simbol atau mengukir makna di dalam dinding-dinding goa untuk bisa diketahui oleh halayak publik. Ada juga yang menulis di atas ukiran batu dengan menggunakan simbol atau ide-ide agar apa yang ingin disampaikan itu tersampaikan ke halayak publik. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi menuntunlah manusia untuk menemukan suatu penemuan yang baru, yaitu tulisan. Dari sinilah lahirnya terbentuknya suatu buku, yaitu dimulai dari ditemukannya tulisan. Yang pertama itu sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan di Mesopotamia dan di Mesir kuno. Nah, di tempat inilah pertama kali ditemukan suatu tulisan, yaitu kalau untuk di Mesopotamia dan Mesir kuno lebih dikenal dengan wilayah Irak untuk saat ini. Nah, di Mesopotamia pertama kali tulisan diciptakan dengan tulisan yang disebut sebagai piktograf. Tulisan ini dibuat dengan gambar-gambar sederhana untuk menjelaskan ide atau suatu objek. Sedangkan kalau di Mesir kuno, tulisan yang pertama kali adalah tulisan hieroglif, yaitu tulisan yang agak lebih rumit dibandingkan tulisan di Mesopotamia, yaitu menggunakan simbol-simbol yang agak rumit untuk merepresentasikan kata atau frase. Jadi dibandingkan dengan di Mesopotamia, di tulisan di Mesir kuno ini lebih rumit, teman-teman. Nah, sumber yang kedua menjelaskan bahwa temukannya suatu tulisan di Tiongkok. Nah, pada saat itu orang-orang menggunakan tulisan atau menggunakan media tulis dengan menggunakan tulang hewan dan menulis di atas daging hewan. Jadi agak ngeri juga ya teman-teman. Namun karena adanya perkembangan teknologi, pada saat itu orang-orang Cina dan Tiongkok menemukan suatu metode untuk menyampaikan informasi, yaitu menulis di atas bambu. Nah, bambu itu kemudian dirangkai menjadi suatu gulungan. Nah, gulungan ini biasa juga disebut sebagai kumpulan buku karena menyerupai dengan buku yang disusun, karena bambu tersebut diikat kemudian dililit. Nah, dari sumber yang ditemukan juga menjelaskan bahwa dengan metode menggunakan tulisan bambu ini mempengaruhi teknik penulisan dari Cina. Kalau teman-teman pernah lihat bahwa untuk teknik penulisan di Cina itu penulisannya dari atas ke bawah atau secara vertikal, karena dipengaruhi dengan penulisan di bambu ini karena bentuknya yang panjang, sehingga untuk menuliskan suatu informasi harus dari atas ke bawah.
Namun yang pasti dan yang jelasnya sampai sekarang pun masih banyak perdebatan terkait siapa yang pertama kali menemukan buku di dunia. Ada suatu sumber yang menjelaskan bahwa inilah suatu figur yang pertama kali menemukan dokumen tulisan yang kemudian dikumpulkan menjadi suatu buku dan dijilid seperti buku. Nah, yaitu sekitar tahun 2650 sebelum Masehi, yaitu dikenal sebagai Imhotep. Nah, Imhotep ini merupakan suatu arsitek, dokter, dan penyair terkenal. Nah, Imhotep ini menemukan suatu metode penulisan dengan menuliskan dokumen tulisan yang ditumpuk seperti buku atau dijilid seperti buku dengan memanfaatkan pohon papirus, sehingga untuk perkembangan ini disebut sebagai Imhotep papirus, teman-teman. Nah, papirus ini merupakan suatu tumbuhan yang hidup di sekitar Sungai Nil pada saat itu, kemudian diambil dan ditumpuk dan dijilid menjadi suatu buku. Nah, dari sinilah yang seringkali disebut sebagai cikal bakal dari lahirnya buku yang bisa kita nikmati seperti saat ini. Namun yang pasti, teman-teman, seperti yang saya katakan bahwa setiap perkembangan, setiap sumber dan referensi tentu memiliki sumbangsi masing-masing terkait perkembangan buku itu sendiri, sehingga bisa kita nikmati dan kita pelajari saat ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan yang pasti setiap buku merupakan jendela pengetahuan untuk kita semua. Jadi teman-teman harus mencintai buku itu sendiri, karena bukulah yang memberikan pengetahuan untuk kita. Dan jangan lupa, jika teman-teman mencari sebuah buku di rak dan teman-teman tidak menemukannya, itu berarti teman-teman harus menulisnya sendiri. Oke teman-teman, mungkin teman-teman punya referensi atau topik yang ingin dibahas, boleh di-share di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan tetap di Learning with Nas Media. See you!